Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Katlia Hadi. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang, yang mana saya dari Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberi informasi mengenai Mpox atau yang kita tahu itu cacar monyet. Jadi cacar monyet itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus cacar monyet pada sejumlah hewan, termasuk manusia. Sedikit menjelaskan latar belakang dari Mpox ini. Virus Mpox ini ditemukan pertama kali pada tahun 1958 secara tidak sengaja pada monyet yang dipelihara di laboratorium. Kemudian monyet tersebut dideteksi ternyata itu jenis pox yang satu familiar dengan virus pox lainnya. Kemudian di tahun 1970 baru ditemukan kasus pertama di manusia di negara Afrika yang disebabkan oleh virus yang sama yaitu virus pox sejak itu. Kemudian kasus pada manusia mulai banyak yang utama di Afrika. Nah, cara penularan virus Mpox atau cacar monyet ini biasanya itu ditularkan bisa berbagai cara, seperti kontak langsung, melalui air liur orang yang batuk atau bersin, kemudian menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi, dan juga kontak langsung dengan hewan liar, monyet, atau hewan-hewan seperti tikus hutan, dan sebagainya. Dan itu bisa menyebabkan seseorang tertular Mpox ini. Dan juga bisa lewat kulit terbuka atau kulit yang sedang luka. Walaupun cuman goresan dikit, itu mampu membuat virus Mpox ini masuk ke dalam tubuh kita. Yang paling rentan tertular virus ini adalah mereka yang sistem kekebalan tubuhnya lebih rendah dari sistem kekebalan tubuh normal, seperti itu. Misalnya pada anak-anak, terutama yang umurnya di bawah 8 tahun. Dan mereka yang mengalami gangguan kekebalan tubuh, artinya masing-masing mengalami penurunan kekebalan termasuk juga ibu hamil. Orang-orang yang memiliki kelainan kulit yang kronis, itu yang kemudian meningkatkan risiko orang yang tertular Mpox, yang sering kita sebut cacar monyet. Untuk gejala virus Mpox ini biasanya seorang yang terinfeksi oleh Mpox ini mirip seperti penyakit virus lainnya, diawali dengan demam. Tapi yang menandai dan khasnya dari Mpox ini adalah timbulnya ruam yang mana kelainan kulit yang mirip dengan cacar air. Bedanya Mpox ini ada pembesaran kelenjar pada leher, kemudian juga ruamnya kemerahan, bintil, blister, atau ada yang seperti cacar, ada cairannya itu. Setelah beberapa hari kemudian mengering. Untuk masa inkubasi virus Mpox ini, sejak yang terkena sampai muncul gejala ini bervariasi sekitar 5-7 hari atau bisa 2 minggu atau bahkan bisa sampai 3 minggu. Setelah kontak baru muncul gejala seperti itu. Pada prinsipnya infeksi virus ini sebagian besar sembuh sendiri kalau gejalanya relatif ringan atau bercaknya kurang dari 100, itu dianggap ringan. Dan pengobatannya sendiri hanya istirahat atau diisolasi agar tidak menularkan orang lain. Untuk kategori berat, sebaiknya dirawat di rumah sakit, yang artinya perlu pengawasan lebih ketat. Dan pada kasus yang berat, itu dapat dipertimbangkan pemberian antivirus. Jadi tidak semua kasus virus Mpox ini perlu diberi antivirus. Jadi pemberian antivirus ini biasanya hanya diberikan pada mereka yang kategori berat atau beresiko tinggi. Seseorang yang pernah terinfeksi virus Mpox ini tidak kena lagi, dan itu proteksinya bisa berlaku silang, artinya infeksi oleh
satu virus mpox ini itu juga bisa melindungi infeksi pox yang lainnya. Jadi seseorang yang sudah pernah terinfeksi, biasanya pada anak-anak yang kena cacar air, itu relatif kategori ringan. Hanya beberapa hari sembuh sendiri. Jadi setidaknya kalau sampai terinfeksi gejalanya tidak terlalu berat, dan juga pada seorang yang pernah mendapatkan vaksinasi seperti vaksinasi cacar, itu punya perlindungan yang artinya melindungi diri dari infeksi atau jika terinfeksi tidak terlalu berat. Jadi di sini saya mengingatkan kembali dengan peristiwa COVID-19 yang mana kita melakukan gaya hidup sehat, gaya hidup bersih, yang menggunakan masker saat sakit dan juga rajin cuci tangan, dan itu harus tetap dipertahankan agar tidak mudah atau mencegah terjadinya penularan infeksi dari berbagai jenis penyakit termasuk mpox atau cacar monyet ini. Mungkin informasi penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar yang lainnya mendapatkan informasi mengenai mpox atau cacar monyet ini.